Sebelum saya menjelaskan, saya memperkenalkan terlebih dahulu. Nama saya Diati Ismaningsih, Program Studi Ekonomi Pembangunan Kelas A Angkatan 2019. Video ini disusun untuk memenuhi tugas ujian tengah semester Ekonomi dan Islam. Baik, dalam materi ini saya akan membahas tentang distribusi pendapatan dalam ekonomi Islam dengan kapitalis dan menurut M. Abdul Manan. Nah, yang pertama di sini saya akan membahas tentang pengertian dari distribusi. Untuk yang pertama, secara etimologi. Distribusi berasal dari bahasa Inggris yang artinya distribution. Itu berarti penyaluran, pembagian. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia mengartikan bahwa distribusi itu penyaluran, pembagian, pengiriman kepada beberapa orang atau beberapa tempat. Untuk yang kedua, menurut ahli ilmu ekonomi, adalah setiap kegiatan penyaluran barang dan jasa dan dari produsen ke tangan konsumen yang membutuhkannya. Untuk yang ketiga, ialah menurut para tokoh Islam. Untuk yang pertama tuh menurut Al-Zaldur Rahman, distribusi yaitu suatu cara di mana kekayaan disalurkan atau dibagikan ke beberapa faktor produksi yang memberikan kontribusi kepada individu-individu masyarakat maupun negara. Untuk yang kedua, menurut Anas Zarko, itu mengemukakan bahwa distribusi adalah transfer pendapatan kekayaan antar individu dengan cara pertukaran atau dengan cara lain seperti warisan, wakaf, sedekah, dan zakat. Untuk yang kedua ini, distribusi dalam Islam, di mana bertujuan untuk mensejahterakan masyarakatnya di dunia maupun di akhirat, dan itu terlaksanakan jika kebutuhan masyarakatnya terpenuhi dengan baik. Seperti dalam prinsip maqasid syariah, yaitu syariah bertujuan untuk mewujudkan kemaslahatan manusia baik di dunia dan akhirat. Nah, untuk yang ketiga ini, mekanisme distribusi dalam Islam itu dibagi menjadi dua, yaitu mekanisme ekonomi dan mekanisme non-ekonomi. Untuk mekanisme ekonomi ialah aktivitas ekonomi yang produktif di mana kegiatan pengembangan harta dalam akad muamalah seperti membuka kesempatan yang luas bagi berlangsungnya penyebab kepemilikan individu dan pengembangan harta melalui investasi, larangan menimbun harta, mengatasi peredaran dan pemustaan kekayaan di segelintir golongan. Nah, untuk mekanisme non-ekonomi ialah aktivitas non-produktif seperti pemberian hibah, sedekah, zakat, dan warisan. Dalam mengatasi distribusi kekayaan, tidak semuanya berjalan dengan baik. Untuk itu, mekanisme non-ekonomi juga diperlukan karena adanya faktor penyebab non-alamiah, seperti adanya penyimpangan. Nah, penyimpangan tersebut bisa saja seperti monopoli, penyimpangan distribusi, penimbunan harta, atau penimbunan yang lainnya, dan sebagainya yang dapat menimbulkan ketimpangan distribusi tersebut. Untuk yang keempat adalah distribusi dalam kapitalis. Dasar filosofi pemikiran ekonomi pasar atau kapitalis bersumber dari karya Adam Smith pada tahun 1776 yang berjudul An Inquiry into the Nature and Cause of the Wealth of Nations. Dari dasar filosofi tersebut kemudian menjadi sistem ekonomi dan pada akhirnya mengakar pada ideologi yang mencerminkan suatu gaya hidup. Konsep dasar ekonomi kapitalis dalam permasalahan distribusi ialah kepemilikan pribadi. Menurut Adam Smith, ada 5 pokok dalam distribusi, yaitu hak kepemilikan, keuntungan, konsumerisme, kompetisi, dan harga. Yang kelima adalah perbedaan distribusi kapitalis dan Islam. Untuk yang pertama, hak milik. Dalam Islam, pemilik segala sesuatu yang berada di muka bumi, termasuk harta benda, adalah milik Allah Subhanahu wa taala. Dalam firman Allah menjelaskan pada surat Ali Imran 189 yang kepemilikan yang dimiliki manusia itu bersifat relatif, hanya melaksanakan amanah dalam mengelola dan memanfaatkan sesuai dengan ketentuannya. Harta sebagai titipan Allah Subhanahu wa taala untuk manusia yang bisa dimanfaatkan sebagai kepentingan bersama. Kaum kapitalis itu kepemilikan individu, di mana manusia sebagai pemilik mutlak atas alam semesta karena mampu memanfaatkan sesuai dengan kepentingannya. Boyan kapitalis, segala sesuatu untuk diri sendiri, sehingga kapitalis itu punya hak milik pribadi yang tidak terbatas dengan alat-alat produksi yang tenaga penggeraknya adalah laba pribadi. Untuk yang kedua itu keadilan distribusi. Keadilan distribusi di sini dalam Islam itu atas dasar tauhid ketuhanan karena bagian dari agama. Dalam Islam mempelajari perilaku individu, mulai dari tujuan hidup, cara memandang, dan masalah ekonomi, serta prinsip dan nilai yang dipegang untuk mencapai tujuan dan melindungi kepentingan setiap warganya. Keadilan mempunyai tujuan supaya kekayaan tidak hanya beredar pada satu kelompok masyarakat, tetapi keadilan di sini itu supaya menjamin pembagian kekayaan itu adil secara merata.
dalam kemakmuran, sehingga mampu berkontribusi pada kualitas hidup yang layak dan baik. Dalam segi kapitalis itu tidak atas dasar pada spiritual, di mana segala aturan termasuk dalam ekonomi itu tidak diambil dari agama. Jadi keadilan dalam kapitalis ini diserahkan pada manusianya dan mengutamakan kepentingan dan kegiatan diri sendiri. Untuk yang keenam adalah persamaan distribusi Islam dan kapitalis. Kesamaan distribusi Islam dan kapitalis itu terdapat dalam mekanisme pasar, di mana menurut Nabi Muhammad itu menganjurkan umatnya pada mekanisme pasar dalam menyelesaikan masalah ekonomi dan menghindari sistem penempatan harga oleh otoritas negara kalau itu tidak diperlukan. Sedangkan menurut Adam Smith, mekanisme pasar itu seperti alam semesta yang berjalan dengan teratur. Begitu pula dengan sistem ekonominya yang mampu memulihkan dirinya sendiri. Biasanya disebut dengan tangan tak terlihat atau invisible hand. Tangan tak terlihat dalam mekanisme pasar itu dialokasikan pada sumber daya ekonomi yang berdasarkan interaksi kekuatan permintaan dan penawaran. Jadi di sini Adam Smith itu percaya bahwa mekanisme pasar menjadi sumber daya yang efisien. Dengan cara menambahkan setiap penawaran, itu akan menciptakan penawarannya sendiri. Berikut ini adalah distribusi menurut Muhammad Abdul Manan dalam sistem ekonomi kapitalis. Sebelum itu, kita simak biografi dari M. Abdul Manan itu. Muhammad Abdul Manan merupakan salah seorang tokoh penganut mazhab mainstream atau aliran utama yang dilahirkan di Bangladesh tahun 1939. Pada tahun 1960, Manan menerima gelar master di bidang ekonomi dari Universitas Rajshahi. Setelah itu ia bekerja di berbagai kantor ekonomi pemerintah di Pakistan. Tahun 1973, Manan berhasil meraih gelar MA, kemudian ia mengambil program doktor di bidang industri dan keuangan pada universitas yang sama. Dalam bidang ekonomi, yaitu ekonomi pendidikan, ekonomi pembangunan, hubungan industrial, dan keuangan. Pada tahun 1978, ia ditunjuk sebagai profesor di International Center for Research in Islamic Economics, pusat penelitian internasional dalam ekonomi Islam. Pada tahun 1984, itu Manan menerbitkan sebuah buku yang berjudul The Making of Islamic Economy Social, di mana mewujudkan masyarakat ekonomi Islam, dan The Frontier of Islamic Economic, batas ekonomi Islam. Manan memberikan kontribusi dalam pemikiran ekonomi Islam melalui bukunya yang berjudul Islamic Economic Theory and Practice, teori dan praktek ekonomi Islam, yang menjelaskan bahwa sistem ekonomi Islam sudah ada petunjuk dalam Al-Quran dan hadis. Kemudian pemikiran Muhammad Abdul Manan. Distribusi pendapatan diungkapkan oleh Muhammad Abdul Manan, yaitu sejak dahulu hingga sekarang masih berlangsung kontroversi luas dan sengit tentang pokok persoalan distribusi pendapatan nasional antara berbagai golongan rakyat di setiap negara demokrasi di dunia. Hal ini disebabkan kesejahteraan ekonomi rakyat sangat tergantung pada cara distribusi seluruh pendapatan nasional. Teori distribusi hendaknya dapat mengatasi masalah distribusi pendapatan nasional di antara berbagai kelas rakyat, terutama ia harus mampu menjelaskan fenomena bahwa sebagian kecil orang kaya raya, sedangkan bagian terbesarnya adalah orang miskin. Jadi di sini Manan itu menegaskan bahwa distribusi kekayaan itu muncul karena pemilikan faktor produksi dan pendapatan yang tidak sama. Oleh karena itu, sebagian orang memiliki lebih banyak harta daripada yang lain. Itu hal yang wajar, asalkan keadilan manusia ditegakkan dengan prinsip kesempatan yang sama untuk mengakses faktor produksi bagi semua orang. Jadi di sini Manan itu mengakui adanya 4 faktor produksi yang dijadikan sumber pendapatan, yaitu yang pertama itu sewa, kedua upah, yang ketiga itu riba dan bunga pada modal, yang keempat keuntungan atau laba. Jadi di sini itu dapat disimpulkan dari 4 faktor produksi tersebut itu mengakui adanya upah, sewa, dan laba. Namun untuk bunga atas modal itu merupakan bentuk dari eksploitasi dan domisi sesuatu yang menyebabkan pengangguran, depresiasi, bahkan ancaman terhadap perdamaian dunia, menyebabkan masalah pelunasan utang bagi negara yang terbelakang mengacu prinsip pokok kerjasama. Jadi demikian penjelasan materi yang mampu saya berikan. Saya juga berterima kasih kepada teman-teman sekalian yang menyimak dan menonton video ini, dan saya juga terima kasih kepada Bapak Sutikno sebagai dosen pengampu mata kuliah Ekonomi Islam yang telah memberikan tugas ujian tengah semester. Sekali lagi saya berterima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.